Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadian Al-Gibrani dengan NPM 24023120227, kelas B Manajemen Kualitas. Baik, jadi di sini saya akan membacakan poin-poin yang akan saya jelaskan, yang diantaranya adalah mengenai pengertian dan tujuan ISO 9000, seri ISO 9000, sistem kualitas ISO 9000, dokumentasi sistem kualitas ISO 9000, langkah penerapan ISO 14000, seri ISO 14000, dan penyejaran ISO 9000 dan ISO 14000. ISO 9000 merupakan badan yang menetapkan standar mutu secara internasional. Badan ini terdiri dari perwakilan dari badan standarisasi nasional tiap negara. Mereka bersatu dalam naungan yang sama untuk menentukan sebuah organisasi di tingkat global. Tujuan dari ISO 9000 antara lain adalah mendorong perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu, untuk meyakinkan pihak manajemen bahwa perusahaan telah mencapai mutu yang ditargetkan dan berhasil mempertahankan produk tersebut. Lalu, mendorong perusahaan untuk mendorong konsumen bahwa produk yang dijual telah mencapai standar mutu. Yang terakhir, perusahaan harus memberikan jaminan kualitas dalam konteks kontraktual dengan pihak eksternal. Seri ISO 9000. Seri ISO 9000 dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe standar, yaitu seri ISO 9000 yang memuat persyaratan sistem manajemen kualitas dan seri-seri ISO 9000 yang berkaitan dengan petunjuk untuk pedoman manajemen kualitas atau Quality Management Guidelines. Sampai tahun 1996 ada beberapa ISO 9000 yang diantaranya adalah ISO 9000 yang pertama menyangkut manajemen kualitas dan standar jaminan kualitas petunjuk untuk pemilihan dan penggunaan. Lalu ada ISO 9000 yang kedua, yakni petunjuk untuk aplikasi ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003. Lalu 9003 untuk melakukan penggunaan pemeliharaan perangkat lunak atau software. Lalu ada ISO 9004, petunjuk pada keberlangsungan manajemen program ISO 9001, sistem kualitas model untuk jaminan kualitas dalam desain atau menggambarkan produk, instalasi, dan pelayanan. ISO 9002, sistem kualitas model untuk jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi. ISO 9003, sistem kualitas model untuk jaminan kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir, atau standar sistem manajemen kualitas. Lalu ISO 9004 yang pertama, manajemen kualitas dan elemen-elemen sistem kualitas suatu petunjuk ISO. Lalu 9004 yang kedua, manajemen kualitas dan elemen-elemen sistem kualitas petunjuk untuk jasa ISO 9004. Yang ketiga, petunjuk untuk material yang diproses ISO 9004, petunjuk untuk perbaikan kualitas ISO 9004. Yang kelima, petunjuk untuk rencana kualitas ISO 9004. Yang keenam, petunjuk jaminan kualitas untuk manajemen proyek ISO 9004. Yang ketujuh, petunjuk untuk manajemen konfigurasi. Lalu, selanjutnya ada sistem kualitas ISO 9000. Sistem kualitas ISO 9000 seharusnya didesain untuk memenuhi ISO 9004 dan kemudian dinilai terhadap salah satu ISO 9001, ISO 9002, atau ISO 9003. Dari ISO 9001, ISO 9002 yang digunakan untuk registrasi bagi perusahaan, persyaratan ISO 9001 adalah yang paling lengkap dibandingkan dengan ISO 9002 dan ISO 9003. Berkaitan dengan registrasi sistem kualitas ISO 9000, perlu diperhatikan ruang lingkup bisnis yang akan didaftarkan pada lembaga registrasi. Ruang lingkup ini menggambarkan produk mana yang sistem kualitasnya ingin dimintakan sertifikasi terhadap sistem kualitas itu sendiri.
Sistem kualitas jasa harus ditetapkan untuk menspesifikkan persyaratan performasi dari semua proses pelayanan yang ada dasarnya mencakup 3 proses kunci, yaitu pemasaran, desain, dan pemberian pelayanan. Untuk perbaikan kualitas pelayanan, perlu dilakukan pengukuran umpan balik yang berkaitan dengan hal-hal berikut, yang diantaranya adalah penilaian pemasok perusahaan atas pelayanan yang diberikan, penilaian pelanggan atas pelanggan yang diterima, lalu ada audit kualitas dan implementasi dari aktivitas semua elemen dalam sistem kualitas pelayanan itu sendiri. Lalu ada dokumentasi sistem kualitas ISO 9000. Pada dasarnya, sistem kualitas ISO 9000 membutuhkan 4 jenis dokumen untuk memenuhi persyaratan registrasi. Jenis-jenis dokumen itu disebut sebagai dokumen-dokumen tingkat 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, tingkat 1, manajemen kualitas tingkat 1, disebut sebagai dokumentasi strategis yang berisi persyaratan-persyaratan kebijaksanaan kualitas yang dikeluarkan oleh manajemen. Secara umum, manajemen menetapkan arah dan tujuan perusahaan untuk mencapai sasaran yang spesifik. Lalu yang kedua, prosedur-prosedur atau dokumen tingkat 2, disebut sebagai dokumen taktis yang berisi prosedur-prosedur tertulis untuk mencapai kebijaksanaan kualitas yang telah dinyatakan pada dokumen tingkat 1. Yang ketiga, instruksi-instruksi atau dokumen tingkat 3. Disebut sebagai dokumen operasional, berisi tentang instruksi-instruksi tertulis yang dikeluarkan sebagai bagian dari implementasi prosedur-prosedur yang ada dalam dokumen tingkat 2. Yang terakhir, formulir-formulir atau dokumen tingkat 4. Disebut juga sebagai dokumen database. Di sini berisi catatan-catatan kualitas. Beberapa langkah perencanaan dan pembuatan dokumen untuk registrasi ISO 9000 antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelajari elemen-elemen standar dari sistem kualitas ISO 9000 untuk memulai membuat dokumen tingkat 1. Yang kedua, memperoleh pendapat dari sumber-sumber yang berkompeten. Yang ketiga, menulis dokumen tingkat 1. Dokumen tingkat 1 merupakan pernyataan kebijaksanaan kualitas untuk setiap elemen dalam salah satu seri ISO. Yang keempat, menulis dokumen tingkat 2. Dokumen tingkat 2 adalah prosedur-prosedur yang berkaitan dengan setiap elemen, standar dari setiap sistem kualitas ISO yang dipilih untuk aplikasi tersebut. Lalu yang kelima, ada implementasi dokumen tingkat 2 untuk membangkitkan dokumen tingkat 3. Yang keenam, membuat formulir yang sesuai dengan dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari. Lalu ada langkah penerapan ISO 14000. Bagian ini mencoba untuk mencapai suatu keseimbangan antara jumlah minimum latar belakang dengan kalimat penjelasan dan dengan menekankan nasihat mengenai dokumen yang dibutuhkan. Di bawah ini adalah pedoman praktis untuk mengimplementasikan standar ISO 14000. Yang pertama adalah mendapatkan suatu komitmen dari manajemen puncak, mempresentasikan sebuah proposal jika perlu. Lalu yang kedua, melaksanakan kaji awal lingkungan atau KAL dan membuat buku kumpulan peraturan, serta hal-hal lain yang diperlukan kemudian. Yang ketiga, pada saat KAL dan buku kumpulan peraturan telah lengkap, seseorang berada dalam posisi telah mengetahui hukum maupun status lingkungan dan keamanan bahan-bahan yang dibeli, proses, dan produk. Keduanya merupakan dokumen yang pasif. Walaupun KAL akan menunjukkan apa yang perlu dilakukan. Yang keempat, langkah aktif. Pertama dan terpenting adalah membentuk program manajemen lingkungan atau PML. Yang kelima, sistem manajemen lingkungan. Setelah KAL,
buku kumpulan peraturan program manajemen lingkungan atau PML telah ada. Prosedur evaluasi dampak baru diproses. Lalu ada seri ISO 1400. Komite teknis yang mengajarkan pengembangan ISO 14000 adalah TC 207 dan sekretariatnya dipegang oleh Dewan Standar Kanada atau Standard Council of Canada, disingkat menjadi ISCA. Sejumlah subkomite dari berbagai belahan dunia beroperasi di bawah komite utama ini. Masing-masing bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi yang berlainan dalam standar tersebut. Masing-masing memiliki sebuah substandar dengan nomor sendiri dalam seri ISO 14000 yang meliputi atas berikut ini. Yang pertama, ISO 14000 seri 1995, Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 14000 atau SCI. A. Spesifikasi unsur-unsur inti yang dapat diverifikasi seperti 9002 dipublikasikan oleh ISO sebagai konsep persiapan kedua untuk spesifikasi sistem manajemen lingkungan. Lalu prinsip-prinsip dan pedoman umum suatu pandangan yang lebih luas seperti 9000 yang keempat dipublikasikan sebagai petunjuk menuju prinsip sistem dan teknik pendukung manajemen lingkungan. Lalu yang kedua ada Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Dokumen pokok ini spesifikasi dengan pedoman penggunaannya, ekuivalen dengan ISO 9001. Lalu yang ketiga, pengauditan lingkungan ISO 14010. 3 dokumen direncanakan untuk dipublikasikan pada tahun 1995. Prinsip-prinsip umum. Lalu prosedurnya, yang diantaranya adalah kriteria kualifikasi untuk auditor dan sejenisnya. Lalu analisis fasilitas lingkungan. Dari sini diharapkan setelah 1995. Yang keempat, Environment Labeling atau EL SC3. Ada dua dokumen yang diantaranya adalah prinsip dan praktik, istilah dan definisi. Lalu yang kelima ada evaluasi kinerja lingkungan atau EKL. Sekarang telah ada suatu dokumen kerangka kerjanya. Versi dokumen komite pribadi yang pertama dari standar EKL generik diharapkan terbit dalam bulan Juni tahun 1996. Komite teknis perlu untuk menghasilkan suatu sistem indikator kerja lingkungan yang disebut SIKL atau EPIS. 6. Analisis daur hidup atau ADH. ISO 9445 pertama kali muncul tahun 1995 di bawah judul Prinsip dan Praktik. Seri ini dipublikasikan pada tahun 1995. Mengerjakan analisis dampak dan masalah-masalah analisis perbaikan. Yang ketujuh, istilah dan analisis atau I dan D. Konsep pertama, konsep petunjuk terminologi dipublikasikan Juni pada tahun 1995. Kita melanjutkan ke sub yang terakhir, penyejaran ISO 9000 dan ISO 14000. Hubungan antara ISO 9000 dan ISO 14000 pada pertemuan gabungan TC 207 dan TC 176 tahun 1995 telah menghasilkan suatu rencana 3 tahap untuk penjajaran ISO 9000 dan ISO 14000. Yang diantaranya adalah yang pertama, tujuan jangka pendek, kesesuaian antara ISO 9000 tahap 1 dan ISO 14000 seri dokumen. Lalu ada tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah ini berisi kesesuaian antara ISO 9000 tahap 2 dan ISO 14000 pada tahun 1995. Lalu yang terakhir adalah tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini berisikan tentang keselarasan seluruh standar di antara kedua komite teknis yang berada pada teknis-teknis tersebut.